Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sekarang saya mau bikin sabun, tapi saya bikin sabunnya sambil cerita horor. Nggak horor-horor banget sih sebenarnya ya, cuman agak-agak mistis dan agak-agak aneh, penuh tanda tanya, penuh misteri, kemisterian yang sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi ini tuh ceritanya belum lama sebelum sebelum ada covid tuh saya biasanya setiap ulang tahun saya tuh selalu ada birthday tripnya itu ya biasanya jalan-jalan backpacking kayak begitu. Nah ini tuh terakhir kali saya birthday trip sebelum covid, karena waktu birthday pas covid saya nggak kemana-mana. Jadi waktu itu saya sama 2 orang teman saya itu kita ke Banyuwangi, tapi naik kereta. Jadi kita naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, terus dari Surabaya kita nyambung lagi naik kereta sampai ke Banyuwangi. Nah terus dari Banyuwangi kita jalan-jalan tuh ke ya pokoknya kita jalan-jalan deh. Salah satunya tuh kita ke Ijen juga. Jadi dari Banyuwangi tuh kita sempat ke Ijen. Memang rencananya mau lihat Blue Fire, tapi waktu itu teman saya yang satu nggak ikut karena dia tuh kurang suka aktivitas fisik. Jadinya dia memutuskan untuk nunggu di hotel, sementara saya sama teman saya satu lagi namanya Susi. Nah itu kita berdua kita pergi ke Ijen. Jadi tuh kita berangkatnya tuh kayak abis tengah malam, jam 2 kali ya. Soalnya kan kita mau ngejar Blue Fire kan. Jadinya tuh kita harus ke sana itu harus sampai di Blue Fire-nya itu sebelum subuh. Nah, jadi tuh kita pergi tuh. Terus sampai di sana ya udah tuh kita jalan kan, trekking terus naik ke atas sampai ke puncak. Kalau mau ke Blue Fire itu kan turun lagi. Nah, itu karena waktu itu kan gak bawa masker, jadinya nyewa gitu. Saya memutusin saya nyewa masker terus turun ke bawah. Sementara itu karena kan kalau misalkan turun ke bawah itu kan kayak bau belerang begitu. Nah jadi itu harus pakai masker yang khusus gitu. Nah jadi itu saya turun ke bawah ngelihat Blue Fire, sementara itu si Susi nunggu di atas. Jadi dia itu nggak ikut turun ke bawah. Jadi Susi nunggu sunrise di atas gitu. Nah setelah saya selesai lihat Blue Fire, saya ke atas nih, saya ketemu Susi, terus kita berdua nungguin sunrise di atas di puncak Ijennya itu. Ya udah, terus habis itu udah matahari udah terbit. Terus si Susi masih pengen foto-foto. Terus sementara waktu itu tuh kayak saya tuh udah kedinginan banget karena udah lama kan di atas nungguin matahari terbitnya itu tuh lama, dan saya tuh udah kedinginan. Jadi pas waktu matahari terbit tuh anginnya tuh makin kenceng dan makin dingin. Nah saya tuh udah nggak kuat kan. Terus akhirnya saya bilang ke Susi, Sus turun yuk gitu. Tapi Susinya masih asik foto-foto, dia masih foto-foto kayak gitu. Terus akhirnya saya bilang ya udah gue turun duluan ya, gue tunggu di warung yang nggak jauh dari puncaknya itu tuh ada kayak warung gitu di pojokan gitu. Nah nanti gue tunggu di situ, gue ngopi dulu soalnya gue nggak kuat nih, dingin banget. Terus kata Susi, iya ya udah lu duluan aja, ntar gue nyusul gitu katanya. Nah di atas pun udah banyak orang yang turun, jadi tuh udah tinggal sedikit deh yang di atas itu. Jadi saya ikut turun tuh lumayan rame sama orang, rame-rame kayak gitu. Nah saya berhenti di warung. Orang-orang yang rame-rame sama saya itu mereka lanjut ke bawah gitu. Saya nunggu di warung sambil ngopi, mesen kopi kayak gitu. Di warungnya pun saya tuh duduknya di luar gitu. Cuman kayak pandangannya itu mungkin nggak pas gitu, jadi nggak bisa ngelihat langsung siapa aja yang turun gitu. Jadi saya juga duduknya tuh nggak pas menghadap, bisa sih ngelihat ke jalan tapi nggak ada tempat duduknya gitu yang enak. Jadi saya duduknya tuh yang nggak bisa ngelihat ke jalan langsung gitu.
Nah, terus saya udah selesai ngopi, udah sempat makan pop mie, udah habis, kopinya udah habis. Terus orang-orang juga udah sepi, udah kayak nggak ada lagi gitu rombongan yang turun ke bawah. Tapi kok si Susi belum turun-turun, belum datang-datang ke warung. Ya udah, akhirnya saya turun ke bawah ke mobil, tapi titip pesan nama penjaga warungnya kalau ada perempuan ciri-ciri nyariin saya, bilang saya nunggu di mobil gitu. Ya udah, saya jalan aja gitu. Pas saya jalan sampai di mobil, ternyata udah ada si Susi. Dia katanya nungguin udah lama. Jadi tuh katanya dia tuh turun nggak lama setelah saya turun. Terus dia kayak ngikutin saya gitu, ngikutin terus sampai bawah. Kok saya nggak berhenti di warung gitu katanya, terus aja jalan, apa udah beres gitu ngopinya. Ya udah, kira Susi ngikutin saya aja gitu dari belakang. Malahan dia itu sempat foto, terus saya juga lihat fotonya beneran. Bajunya tuh jaketnya sama kayak yang saya pakai, tasnya juga sama, terus rambutnya sama, gaya jalannya juga gaya jalan saya gitu. Nah, terus akhirnya kan bingung ya, kalau misalkan saya di depan Susi, kan mana mungkin si Susi udah sampai di mobil nunggu lama duluan gitu. Kan kayak nggak masuk akal gitu kan. Ya udah, akhirnya kita kayak masih penuh misteri. Terus mikir apa jangan-jangan itu cuman orang yang mirip doang, tapi kok mirip bisa kayak mirip sampai sebaju-bajunya sepatu dan tas gitu. Sampai di zoom itunya fotonya, tapi mukanya nggak kelihatan kan dari belakang. Nah, terus udah gitu pas kita mau turun, tiba-tiba bannya itu kayak berasap, ban mobilnya kayak berasap. Terus akhirnya kita menepi karena panas kan, bannya tiba-tiba tuh panas, nggak tahu kenapa mobilnya nggak bisa turun. Baru udah gitu akhirnya si Susi berinisiatif ngapus foto yang tadi dia ambil, foto seseorang yang mirip sama saya gitu loh. Dia hapus dari kameranya. Terus akhirnya kita naik mobil lagi, baru kita turun. Habis itu kita selamat deh sampai ke Banyuwangi. Nah, tapi sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Kalau misalkan saya di depan Susi, kenapa si Susi bisa duluan sampai di mobilnya? Gimana? Ikutan mikir nggak? Oke, makasih ya teman-teman udah dengerin saya. Sabunnya juga udah jadi. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Dadah!